Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 21. Ya, kita masih di aplikasi diferensial atau turunan. Nah, kita bacakan dulu. Ayah ingin membangun rumah. Ayah menggunakan jasa pemborong. Nah, menurut pemborong, rumah akan diselesaikan dalam waktu X hari. Ya, diselesaikan dalam waktu X hari. Dengan biaya tiap harinya dinyatakan dengan BX. Sorry, bukan BX ya, B1 berarti. Karena biaya satu hari, ya B1. Dalam Rp1.000. Jika pemborong menetapkan harga untuk membangun rumah ayah sebesar Rp500 juta, jadi pemborong menetapkan harga Rp500 juta, maka pernyataan berikut yang benar adalah Oke, jadi kita pengen tahu besarnya biaya, ya, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah. Kalau satu hari biayanya sebesar ini, maka X hari berapa? Oke, jadi biaya X hari sama dengan X dikali biaya satu hari, ya, karena selesai dalam waktu X hari dikali biaya satu harinya berapa. Oke, kita punya X ya, dikali B1, B1-nya adalah 3X tambah 500.000 dibagi dengan X dikurang 540. Nah, ini kalau kita kalikan atau diuraikan jadi 3X pangkat 2. Kita kalikan sini dulu, 540X, baru kita kalikan dengan plus 500.000. Maka fungsi biaya X-nya ini ya dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Nah, sekarang karena akan dicari ya biaya minimum ya, agar ya, karena yang namanya biaya pasti diminta adalah minimum. Biaya minimum, maka turunan pertama dari fungsi biaya ini harus sama dengan 0. Kalau kita turunkan ini menjadi 6X minus 540 ya, ini konstanta diturunkan 0. Ini harus sama dengan 0. Maka dapatlah 6X sama dengan 540. Sehingga X-nya adalah 540 dibagi 6. Ya, jadi 90. Maka biaya akan minimum apabila pembangunan ini selesai dalam waktu 90 hari. Sehingga biaya minimumnya ya, biaya minimum ya, biaya minimum sama dengan ketika X-nya ini kita ganti dengan 90. Maka jadi atau yang fungsi terakhir ya, 3 dikali 90 kuadrat kurang 540 kali 90 ditambah dengan 500.000. Oke, ini 81 ya, 8.100 dikali 3 ya 24300 gitu ya, Rp24.300. Kemudian dikurang 540 kali 90. Nah, ini kali 9 6 48 ya, 48.600 ditambah 500.000. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jumlah ini bisa dikurang jadi minus ya, minus 24.300 tambah 500.000. Maka kita peroleh 500.000 dikurang 24.300 ya. Kita dapati belakangnya pastinya 700 4 ya, jadi 9 5 jadi 9 ya kurang 27.
24. Ya, jadi biaya minimumnya Rp475.700 ya, biaya minimum. Nah sekarang, ini kan tadi dalam Rp1.000 ya. Ya, dalam Rp1.000 nih. Dalam Rp1.000, sehingga ini masih dalam Rp1.000. Ya, jadi biaya minimumnya Rp475.700.000 ya. Nah ini yang salah ya. Biaya minimumnya 243 juta, harusnya 475. Di sini keterangan biaya maksimum harusnya minimum. Kenapa minimum? Kenapa nggak maksimum? Ya kita perlu uji ya. Nah, karena dari B aksennya kan 6x min 540. Kalau kita buat ya garis bilangan, ini tanda B aksen. Ya, tanda B aksen, kita tahu x-nya adalah 90. Ini pasti B aksennya sama dengan 0, ya boleh dicoba disubstitusi. X-nya 90 maka B aksennya 0. Kita cek kalau X-nya 100 maka jadi 600 kurang 540, pastinya positif, maka ini negatif. Nah, sehingga kalau negatif berarti kurvanya turun, positif kurvanya naik. Ya, maka terjadi minimum di X sama dengan 90, gitu ya. Jadi nggak sembarangan menentukan dia maksimum atau minimum, tapi harus kita uji dengan turunan pertama. Jadi terjadi minimum ketika X-nya 90. Jadi ini yang D salah, harusnya bukan maksimum tapi minimum. Nah kalau yang E minimum benar tapi angkanya salah. Nah sekarang kita harus cek di opsi yang lain. Pemborong berarti mendapatkan keuntungan. Ya keuntungannya pasti maksimum, nggak mungkin keuntungan minimum. Jadi keuntungan maksimumnya berapa? Karena di sini dia minta 500 juta, sementara habisnya hanya 475.700.000. Jadi dia untung berapa? Untungnya jelas ini 24,3 juta 300.000 ya. Nah ini. Jadi untungnya segini. Jadi dalam hal ini kita pilih opsinya yang C ya. Karena habisnya hanya 475.700.000 rupiah. Ya, sementara tadi di awal pemborong sudah meminta 500 juta rupiah. Oke, nah ini pembahasan untuk soal nomor 21. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Nah, di sini kita diberikan sebuah kurva di mana turunan pertamanya dilabangkan dengan f aksen x. Ya, ini sama dengan 4x kuadrat tambah 4ax min a. Garis singgung, ya, garis singgung kurva di titik 2,11 tegak lurus ya dengan garis lain, ya ini garisnya x min 5y min 10 sama dengan 0. Maka persamaan kurva tersebut adalah, yang ditanya adalah fx-nya ya. Langkah pertama adalah kita cari a-nya dulu. Ya. Cari a. Kita gunakan informasi garis singgung kurva di titik 2,11 ya. Nah, garis singgung kurva di titik 2,11 berarti gradiennya adalah f aksen ketika x-nya sama dengan 2. Nah seperti ini. Nah di tempat lain, di sisi lain, bahwa garis singgung itu tegak terus dengan garis x min 5y min 10. Katakanlah ini M1 dan ini M2 gradiennya. Nah kalau kita punya persamaan garis dalam bentuk AX tambah BY ya tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B gitu ya, min koefisien X dibagi koefisien Y ya. Jadi kalau seandainya kita punya X min 5Y min 10 sama dengan 0, maka ya, gradiennya sama dengan min koefisien X nya 1 dibagi koefisien Y-nya min 5. Jadi sama dengan 1/5. Nah ini kita kurung dulu ya, kita pisah. Oke, 1/5. Nah sehingga karena M1 dan M2 memenuhi dia tegak lurus, maka haruslah ya, karena tegak lurus maka haruslah M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga M1
dikali 1/5, ya M2 nya 1/5, ini sama dengan min 1, maka dapatlah M1 nya adalah min 5. Dan kita tahu M1 adalah F aksen 2. Nah, F aksen 2 kita bisa masukkan ke informasi ini. Ganti X-nya dengan 2, maka kita peroleh 4 kali 2 kuadrat ditambah 4A kali X, X-nya 2 dikurang A sama dengan min 5. Dari sini kita akan dapatkan nilai A-nya. Jadi 4 kali 4, 16, tambah 4 kali 2, 8, kali A, 8A, minus A sama dengan min 5. 8A dikurang A, 7A. Ya, min 5 dikurang 16 jadi minus 21. Maka dapatlah A-nya adalah min 21 bagi 7, ya, sama dengan min 3. Nah, kita tandain. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. Maka fungsi F aksen X-nya, ya, kita peroleh. Ya, tinggal kita ganti ini A-nya dengan min 3. Maka F aksen X-nya adalah 4X kuadrat, ya, ditambah 4 kali A, ya, 4 kali A. Jadi A-nya min 3, 4 kali min 3, ya, min 12. Ya, min 12X. Dikurang A-nya min 3, jadi min dari min 3 sehingga jadi plus 3. Nah, ini fungsi F aksen X-nya. Sekarang tugas kita mencari Fx. Ya. Fx ini didapat dari integral dari fungsi F aksen. Ya, yakni 4x kuadrat min 12x tambah 3. Nah, seperti ini. Integralnya tak tentu, ya. Nah, 4x kuadrat diintegralkan 4x pangkat 2 diintegralkan jadi pangkatnya 3 dibagi 3. Yang jelas pangkat dengan pembagi pasti sama angkanya. Dikurang 12x pangkatnya 1 diintegralkan jadi pangkat 2, ya, tinggal bertambah 1. Nah, pangkat 2 maka dibagi 2. 3 adalah konstanta, diintegralkan tinggal kita kali X. Nah, seperti ini tinggal ditambah dengan konstanta tak tentu, jadi biasanya lambangnya C. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4/3 X pangkat 3 minus 6X kuadrat tambah 3X plus C. Nah, ini masih fungsi Fx yang belum lengkap karena masih ada konstanta C-nya. Nah, untuk mencari C-nya kita lihat, ya, di soal bahwa garis singgung kurva di titik 2,11, artinya pasti kurvanya melalui titik singgung ini. Ya, pasti kurva Fx melalui titik 2,11. Jadi kita kasih keterangan kurva melalui 2,11. Kita bisa substitusikan ketika nilai X-nya 2, nah nilai Fx-nya atau Y-nya adalah 11. Maka kita dapat ini ganti 11, Y-nya 4/3, 2 pangkat 3 adalah 8, 6 kali 2 kuadrat berarti 6 kali 4, ya, 24, tambah 3 kali 2, 6, tambah C. Nah, maka kita punya 11 sama dengan 4 kali 8, 32/3, min 24 tambah 6 minus 18 tambah C. Nah, sehingga kita peroleh 11 tambah 18, 29 dikurang 32/3 sama dengan C. Nah, kita geser ke sini, maka C-nya sama dengan, kita samakan penyebut, ya. 29 ini setara dengan 87/3 dikurang 32/3. Maka C-nya adalah 55/3. Nah, sehingga dari ini kita bisa tuliskan secara utuh, ya, kurva Fx-nya persamaannya adalah 4/3 X pangkat 3 minus 6X pangkat 2 ditambah 3X tambah C, C-nya 55/3. Nah, coba kita lihat apakah ada opsinya. Ya, opsinya ada di C, ya. 4/3 X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 3X tambah 55/3. Ya, sama, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 23.
diberikan kubus ABCD FGH P titik tengah EH. Oke ya, sudah diberikan di sini. Kemudian cermati pernyataan-pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. CP sejajar AH. Ya, CP kita buat C ke P sejajar dengan AH. Kita buat garis AH. Oh, jelas tidak ya? Dia lebih tepatnya berpotongan. Ya, jadi yang poin 1 salah. Ya, jadi CP ini tidak sejajar dengan AH, melainkan dia bersilangan. Ya, tidak sejajar, tidak juga berpotongan. Walaupun di gambar terlihat seperti berpotongan, sebenarnya tidak. Ya, karena CP dengan AH tidak dalam satu bidang yang sama. Oke. Kemudian yang pernyataan 2, AP, kita buat garis AP, garis A ke P, ini sejajar bidang BCGF. Nah, coba kita buat bidang BCGF. BCGF, ya, kita buat dulu. Bidang BCGF. Nah, ini bidangnya. Coba kita arsir. Nah, ini bidang BCGF. Ya. Oke. Kemudian apakah AP dengan bidang ini sejajar? Oke, kalau kita perhatikan, kita bisa ambil satu garis yang ada pada BCGF. Apakah ada yang sejajar? Kita lihat A ini kalau diproyeksikan ke BCGF ada di B, dan B ini diproyeksikan ke FG ada di tengah-tengah juga ya, tengah-tengah FG katakanlah adalah Q. Nah ini. Nah, jadi kita bisa ambil garis yang sejajar dengan AP. Contohnya adalah garis BQ. Nah, jelas AP dengan BQ sejajar. Karena AP sejajar BQ, maka AP sejajar juga dengan garis yang dengan bidang yang ada pada yang di dalamnya terdapat garis BQ. Ya, jadi pernyataan 2 ini tepat ya, bahwa AP sejajar dengan BCGF. Hapus dulu. Jadi yang kedua ini benar. Kemudian AP memotong ABGH pada BG. BGH pada BG. Coba kita gambarkan. ABGH ini ABGH. Coba kita. Nah ini bidangnya, bidang ABGH. AP memotong ABGH pada BG. Oh, kurang tepat ya. Harusnya AP memotong ABGH di titik A ya. Di titik A. Jadi ini kurang tepat pernyataan ketiga. Ini kita coret. Ya, kurang tepat. Kemudian yang keempat, BP memotong ABGH. Ya, ABGH. Oh, tadi udah digambar ya, kita gambar lagi. DP sekarang garisnya. Nah, DP. Sorry. Kita buat. Nah, ini bidang ABGH-nya. Kemudian kita buat garis DP sekarang, D ke P. Dari D ke P. Nah ini. DP memotong ABGH pada garis AH. Pada AH. DP motong ya, DP motong ABGH pada AH. Nah ini berarti kalau kita lihat
motongnya di titik perpotongan antara AH dengan DP ya, harusnya di titik ya, bukan di AH ya. Ini juga kurang tepat, harusnya di titik ya, di titik, katakanlah titik ini titik R ya, harusnya di titik R. Kemudian yang terakhir BP memotong CH, BP B ke P ya, B ke P, coba kita hapus-hapusin dulu biar kelihatan. Oh ternyata nggak bisa. Oke ya, ini tadi salah. Oke, sekarang kita buat BP, garis BP B ke P, oke, warna merah, B ke P. Apakah memotong CH? Oke ya, BP CH apakah di perpotongan? Oke, kalau seandainya BP ini kita perpanjang ya, kita perpanjang, CH juga kita perpanjang, maka tentunya perpanjangannya ini nanti akan berpotongan ya, ini nggak muat ya, pasti akan berpotongan. Kenapa? Karena BP dengan CH ada dalam satu bidang. Bidang apa? Bidang BCHE ya, jadi dia kalau seandainya diperpanjang pasti dia akan berpotongan ya. Jadi kalau seandainya kita lihat pernyataan yang kelima ini benar. Jadi dari 5 pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dengan 5 ya. Jadi kita pilih pernyataan 2 dan 5 ini ada di opsi D ya. Ya, jadi untuk nomor 23 ya, jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 24 ya. Diberikan limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB sama dengan BC sama dengan 10 cm dan panjang rusuk tegaknya 13 cm. Nah, pertanyaannya jarak titik A ke TC ya. Langkah pertama tentunya kita buatkan dulu limas yang dimaksud. Nah, langsung saja kita kopas biar lebih cepat. Oke, nah ini limas TABCD ya. Limasnya beraturan dengan AB-nya 10, maka pastinya panjang sisi alasnya semua 10, CD, DA juga 10. Kemudian panjang rusuk tegaknya ya, yakni TA 13, karena limasnya beraturan maka TB, TC dan TD juga 13. Nah, pertanyaannya jarak A ke TC ya, jarak A ke TC. A ke TC. Jadi kalau seandainya kita buatkan, jadilah segitiga ATC ya, gampangnya seperti itu. Segitiga ATC. Nah, segitiga ATC kita turunkan ya, kurang lebih segini ya. ATC. Nah, ini kita punya di sini A, ini T, sini C. Oke, panjang sisi yang kita tahu TA-nya 13, TC-nya 13. Panjang AC, AC ini adalah diagonal bidang ya, bidang alas 10 10, maka AC-nya 10 akar 2. Nah, karena segitiga ATC ini segitiga sama kaki ya, TA dengan TC sama ya, maka ini garis tingginya kalau kita buatkan ya, garis tingginya. Nah, ini pasti posisinya tegak lurusnya persis di tengah-tengah. Jadi kita misalkan ini adalah titik O ya, sehingga AO ini setengahnya AC. Jadi ini panjangnya 5 akar 2 A ke O. Nah, O ke C juga 5 akar 2. Nah, dari sini kita akan dapatkan tinggi TO ya, dengan Pitagoras ya, TO kuadrat sama dengan TC kuadrat 13 kuadrat dikurang OC kuadrat.
5 akar 2 kuadrat. Ya, jadi kalau seandainya kita hitung 169 dikurang 25 kali 2, 50. Jadi TO kuadratnya sama dengan 119. Ya. 119. Berarti TO sama dengan akar 119. Oke, kita simpan. Nah, sekarang pertanyaannya jarak A ke TC. Berarti kita tarik garis dari titik A, tegak lurus TC. Ya, tegak lurus. Nah, jarak titik A ke TC adalah katakanlah A ke titik R. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kita akan selesaikan untuk mencari panjang AR, ya. Jadi sama aja AR. Ya. Oke, untuk mencari AR kita tinggal menggunakan rumus luas segitiga, ya. Luas segitiga ATC sama dengan luas segitiga ATC. Luas segitiga ATC alas kali tinggi bagi 2. Ya, setengah kali alas, alasnya apabila alasnya AC, ya, maka tingginya TO. Sama dengan luas segitiga ATC juga, rumusnya setengah kali alas, kita gunakan alasnya TC. Maka tingginya adalah AR. Ini ya. Sorry. Nah, gini. Nah, ini ada yang bisa dihilangkan ya setengahnya. Jadi sebenarnya bisa gunakan alas kali tinggi, alas kali tinggi. Nah, kemudian AC-nya kita punya 10 akar 2 panjangnya. AC-nya 10 akar 2, TO-nya kita punya akar 119, TC-nya 13, AR inilah yang ditanya. Oke, jadi kita punya AR ya sama dengan 10 akar 2 dikali akar 119 dibagi 13. Oke, coba kita sederhanakan sehingga kita peroleh ya AR-nya ini angkanya nggak bagus ya. Ya 10 akar 2 kali akar 119 jadi akar 238, ini nggak bisa dikecilin, per 13. Nah, ini jarak A ke TC. Ya, saya rasa nggak ada opsinya ya. Ya, nggak ada opsinya. Jadi katakanlah jawabannya atau opsinya adalah F. Baik, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan soal nomor 25. Diberikan nilai matematika pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas masing-masing dengan frekuensi 6, 8, 12, 15, 6 dan 14. Nah, grafik histogram dari tabel tersebut adalah, oke, yang dipinta adalah grafik di histogram. Oke, yang A ini bukan histogram. Ya, ini bukan histogram, ini adalah grafik diagram batang ya. Ini diagram batang. Ya, diagram batang. Dan kalau kita lihat juga ini jelas salah ya. 61 sampai 65-nya 5 harusnya 6 ya, di sini salah. Kemudian yang D ini bukan diagram histogram, tapi dia adalah diagram ya, diagram poligon. Diagram garis. Jadi yang B juga salah, bukan histogram. Ini juga bukan histogram. Oke, yang B dengan C sama ya. Kita lihat ini masuk histogram ya, diagram batang bentuknya rapat. Kemudian kalau kita perhatikan frekuensinya sama semuanya, namun di sini ada kesalahan ya. Harusnya kelas pertama itu frekuensinya 6 ya. Ya, bukan 5 ya, 6 nih. Ini kurang tinggi ya, baik yang B maupun yang C. Oke ya, nah sama-sama 6. Ini 6, ini juga 6. Nah, kemudian kita perhatikan sumbu X-nya. Sumbu X-nya kalau untuk histogram itu harusnya tepi bawah
sama tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Jadi yang harusnya 61 dikurang 0,5 menjadi 60,5. Tepi atasnya ditambah 0,5 jadi 65,5. Jadi harusnya kelas yang pertama 60,5 sampai 65,5 seperti ini. Nah, ini salah ya. Jadi lebih tepatnya kita pilih opsinya yang C ya. Untuk soal nomor 25.